Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Wahyuning Tias, NIM 19105055121, kelompok B3, Prodi D3 Radiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Asia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan evaluasi teknik pemeriksaan CT scan kepala, toraks, abdomen melalui review video YouTube. Baiklah, presentasi akan saya mulai. Yang pertama yaitu CT scan kepala dengan link sebagai berikut. Sebelum saya melakukan presentasi selanjutnya, saya akan menampilkan sedikit tampilan video YouTube terlebih dahulu. Baiklah, ini sedikit tampilan video YouTube mengenai teknik CT scan kepala. Bisa disimak terlebih dahulu ya. Dan ini ada indikasi yang ditampilkan menurut Bontrager. Ada persiapan pasien. Persiapan alat dan bahan. Mungkin cukup sekian evaluasi dari video ulasan ya. Selanjutnya saya akan melakukan presentasinya. Oke. Dan ini review dari video YouTube. Teknik CT scan kepala merupakan teknik pencitraan yang menggunakan teknologi komputer yang berbasis X-ray. Pemeriksaan ini memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan dengan pemeriksaan X-ray biasa. Indikasinya sebagai berikut, sudah dijelaskan di Bontrager 2001. Kemudian ini persiapan pasien juga sudah dijelaskan pada YouTube. Tidak ada persiapan khusus, memberikan penjelasan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan, terutama jika diperlukan injeksi media kontras. Benda logam, harus melepaskan benda-benda logam, jika mengganggu hasil radiografnya. Dan untuk kenyamanan pasien diberikan selimut. Selain itu, sebelum melakukan teknik pemeriksaan, pasien harus mengisi informan konsen. Jika pasiennya non-kooperatif, bisa dilakukan ke kerabat atau keluarganya. Kemudian ini persiapan alat dan bahan, yaitu pesawat CT scan dengan komponen pendukungnya, seperti PDCT, gantry, monitor, dan lain-lain. Kemudian ada alat fiksasi, head clamp, training straps, selimut tabung. Jika APMS menggunakan media kontras, yaitu menggunakan peralatan steril dan peralatan non-steril. Berikut posisi pasiennya. Posisi pasien supine di meja pemeriksaan. Ini head first, kepala dekat dengan gantry. Kenapa head first? Karena yang mau dilakukan pemeriksaan yaitu CT scan kepala. Jadi, kepala harus lebih dekat dengan gantry. Untuk posisi objeknya, kepala hiperekstensi dan diletakkan di head holder. Kepala diposisikan sehingga MSP kepala sejajar dengan lampu indikator longitudinal dan IPL sejajar dengan lampu indikator horizontal. Tangan diletakkan di atas perut atau di samping tubuh, fiksasi kepala dengan head clamp dan fiksasi tubuh pasien dengan training strap dan dapat diberikan bekerja di bawah lutut pasien supaya tidak ada pergerakan dan tidak dapat mengganggu hasil radiografnya. Kemudian prosedur pemeriksaannya, bagi yang menggunakan media kontras, bisa memasukkan cairan kontras lewat pembuluh darah pada lengan atau lewat oral jika pemeriksaan membutuhkan cairan.
Pasien berbaring pada meja pemeriksaan yang akan masuk ke mesin pemindai. Operator berada dalam ruang terpisah, tapi masih bisa berkomunikasi dengan pasien. Selagi pemindai berputar, sinar X akan melalui tubuh selama beberapa saat. Pemindai mendeteksi gambar dari organ tubuh yang menyerap sinar X lalu mengirimnya ke komputer. Komputer kemudian mengolah sebagai gambar untuk interpretasi. Pasien tidak boleh bergerak selama prosedur. Pasien mungkin harus beberapa kali menahan napas dalam pemeriksaan. Jika sudah ada hasil yang memadai, operator menghentikan prosedur membantu pasien bangkit dari meja pemeriksaan. Kemudian ini scan parameter pada teknik pemeriksaan CT scan. Bisa dilihat ya, ada skenogram, range thickness, FOV, gain treated, KV, MA, rekonstruksi algoritma, window width, dan window level. Dan ini gambaran scout-nya atau skenogramnya. Selanjutnya ini adalah gambaran normal CT scan kepala pada potongan aksial 1 bagian paling superior dari otak atau hemisfer. Bisa dilihat ya. Kemudian ada potongan aksial 4 tingkat medial ventricle, ada potongan aksial 5 tingkat vertical ventricle 3 medial. Ini teknik CT scan kepala dengan media kontras dengan hasil radiografnya, yaitu hanya indikasi tertentu yang menggunakan media kontras seperti tumor, infeksi, dan kelainan pada sistem vaskuler. Kemudian jenis media kontras yang digunakan yaitu non-ionik dengan volume 30-50 mili. Kontras disuntikan 1-3 mili per detik, kemudian scanning dilakukan pada 20-30 detik setelah pemasukan awal media kontras. Kemudian yang kedua yaitu teknik pemeriksaan CT scan torak yang linknya sebagai berikut. Dan berikut saya tampilkan sedikit review video YouTube-nya mengenai CT scan toraks. Oke, mungkin cukup sekian ya sedikit pemaparan video YouTube-nya yang saya review dari pemeriksaan CT scan torak. Kemudian ini definisinya, pencitraan penggunaan alat MSCT atau multi-slice CT scan untuk mengetahui anatomi dan kelainan pada rongga torak dan jaringan lainnya. Indikasi CT scan pada pemeriksaan toraks ada beberapa, dan yang saya ingin sampaikan yaitu mendeteksi adanya tumor paru dan ukurannya, adanya invasi tumor ke dinding torak, bronkus, mediastinum, dan pembuluh darah besar, mendeteksi adanya infusi, adanya penyebaran ke limfonodi dan hepar, menentukan tindakan TTNA, transtorakal needle aspiration, atau transtorakal biopsi, evaluasi pengobatan, dan mendeteksi kekambuhan dan CT planning radiasi. Kemudian persiapan pasien ada media kontras dan non-media kontras. Yaitu untuk yang persiapan pasien yang menggunakan media kontras, yaitu cek lab ureum dan kreatinin tujuannya untuk memastikan fungsi ginjal masih berfungsi dengan baik. Melakukan puasa 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan CT scan, cek riwayat alergi maupun penyakit lain. Penandatanganan informed consent, menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian dan yang non-media kontras tanpa memerlukan persiapan khusus, hanya saja pasien melepaskan benda-benda yang mengandung logam sehingga tidak dapat mengganggu hasil gambaran radiograf nantinya. Kemudian ada penandatangan informed consent, menjelaskan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian ini ada persiapan alat dan bahan yang harus digunakan pada teknik pemeriksaan CT scan torak. Ada pesawat CT scan, tabung oksigen, automatic injector double sharing, printer, kontras media, speed, dan wing needle. Teknik pemeriksaannya untuk persiapan pasien yang menggunakan kontras medianya yang digunakan 60-60 mili natrium klorida 100 mili, pasang vasofik untuk CTA atau CT angio, vasofik minimal ukuran 20, lakukan pretest untuk pasien yang memiliki indikasi alergi, lakukan tes injek sebelum kontras media dimasukkan, atur start delay, dan flow rate.
Kemudian posisi pasiennya supine dengan head first. Posisi kedua, tangan di atas kepala dengan dekat dengan gantry, fiksasi pada kanan dan kiri torak, abdomen dan kaki. Pastikan infus sudah terpasang di lengan pasien. Hal ini dimaksudkan agar proses pemasukan medikontras waktunya dapat dipersingkat. Kemudian masukkan pasien ke dalam gantry dengan garis MSP pada pertengahan tubuh dan pusat laser berada di atas apek paru dan berada di midline dan mid axillary line. Kemudian ini skenogramnya pada teknik pemeriksaan CT scan torak. Ini hasil gambarannya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik pemeriksaan CT scan abdomen dengan link YouTube yang saya review sebagai berikut. Baiklah, berikut sedikit ulasan review video dari CT scan abdomen. Baiklah, cukup sekian review video dari YouTube mengenai CT scan abdomen ya. Mungkin cukup sekilas saja, nanti bisa dilihat sendiri dan saya akan selanjutnya mempresentasikan mengenai teknologi CT scan abdomen sesuai review video yang saya dapatkan. Pemeriksaan dengan menggunakan alat komputer axial tomografi atau CAT scanning. Luas lapangannya termasuk diafragma, simplicis pubis. Sebagian besar menggunakan kontras media oral dan intravena. Indikasi pemeriksaan CT scan abdomen ada kista, abses, infeksi, tumor, aneurisma, pembesaran pelajar getah bening, korpus alenium, perdarahan dalam perut, divertikulitis, dan sebagainya. Untuk kontraindikasinya ada alergi terhadap MK, ada riwayat alergi terhadap berbagai zat, kontraindikasi relatif. Pasien dengan ileus obstruksi tidak diberikan kontras oral hanya 4. Hanya IV, intravena maksudnya. Pasien dengan fungsi ginjal menurun sesuai dengan perhitungan kadar glomerulus, filtration rate GFR. Persiapan pasien sebelum pemeriksaan yaitu ada pasien diinstruksikan untuk memeriksakan kadar ureum dan kreatinin darah, perhitungan GFR. Barium sulfat oral 75 ml plus 42 ml air minum menjadi 500 ml cairan diminum habis. Pasien diinstruksikan untuk pose selama 4-5 jam. Alternatif lain bisa juga menggunakan bahan kontras water soluble 10 cc dicampur air mineral hingga 500 ml. Pasien mengisi informan konsat, anamnesa pasien akan adanya riwayat asma, penyakit lain yang pernah diderita, alergi terhadap obat-obatan yang diminum dan atau makanan laut. Berikut persiapan alat bahan pada teknik pemeriksaan CT scan abdomen. Ada MS computed tomography atau MSCT, peralatan automatic injector double atau single straying, Searing, kontras media non-ionik, panflom 22 atau 22G per 3W, kapas, alkohol, plester, tourniquet atau stewing, NaCl 0,9%, obat emergensi, dan oksigen. Persiapan pasien saat pemeriksaan yaitu instruksikan pasien untuk mengganti pakaian yang telah disiapkan. Tinggalkan seluruh pakaian kecuali celana dalam. Lepas seluruh benda logam yang melekat pada tubuh pasien, berikan air minum kurang lebih 100 ml atau marker lambung. Berikan penjelasan tentang jalannya pemeriksaan, instruksi yang akan dilakukan oleh pasien yaitu tarik nafas, keluarkan, tahan, nafas bisa kembali. Sensasi kontras media yang akan dirasakan oleh pasien yaitu nyeri awal, dingin, hangat ke seluruh badan. Diminta pasien untuk memberitahukan pada tugas supaya terjadi reaksi alergi. Posisi pasien bisa dilihat ya, yaitu feet first, karena abdomen lebih dekat dengan gantry. Gitu. Posisikan pasien tidur telentang supine di atas meja pemeriksaan, arahkan kaki lebih dahulu yang memasuki gantry atau feet first, supine. Berikan selimut untuk mengurangi rasa dingin dalam ruangan pemeriksaan, fiksasi tubuh pasien dengan pengikat, strap. Posisi objek, atur MSP, plane, ini MSP, plane pada pertengahan meja pemeriksaan, letakkan lengan, bisa di atas kepala, ganjal daerah lutut sehingga dalam keadaan fleksi.
supaya tidak ada pergerakan dan abdomen bisa bekerja dengan lancar. Pengaturan sinarnya, atur batas awal sinar pada ketinggian di atas diafragma, sedangkan sinar horizontal pada ketinggian pertengahan objek atau mid axillary line. Tahapan pemeriksaan ini ada topogram, abdomen, nomor SCM 8 mm, abdomen CM 8 mm, kontrol scan hosta, delayed scan 8 mm. Kemudian ini berikut adalah paparan parameter pemeriksaan CT scan. Ada kepala, cervicus, chest, abdomen, pelvis, ekstremitas. Seperti itu. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya mengenai evaluasi teknik pemeriksaan CT scan kepala, toraks, dan abdomen. Semoga dapat memenuhi kriteria saya evaluasi dalam modul komputer tomografi scanning atau CT scan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.